Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang GS30 PKI. Yang pertama-tama akan saya bacakan tentang kronologi cerita singkat peristiwa dari GS30 PKI. G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI bermula pada tanggal 1 Oktober, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal yang terdiri dari anggota staf tentara oleh sekelompok pasukan yang bergerak dari lapangan udara menuju daerah bagian Jakarta Selatan. 3 dari 7 jenderal tersebut diantaranya telah dibunuh di rumah mereka masing-masing, yakni Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Haryono, dan DI Panjaitan. Sementara itu, ketiga target lainnya yaitu Suprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap secara hidup-hidup. Abdul Haris Nasution yang menjadi target utama kelompok pasukan tersebut berhasil kabur dengan berusaha melompati dinding batas Kedubes Irak. Meskipun begitu, Pierre Tandean beserta anak gadisnya Ade Irma Nasution pun tewas setelah ditangkap dan ditembak pada 6 Oktober oleh Regu Sergap. Korban tewas semakin bertambah di saat Regu penculik menembak serta membunuh seorang polisi penjaga rumah tetangga Nasution, Abed Naiburhu, menjadi korban terakhir dalam kejadian ini. Tak sedikit mayat jenderal yang dibunuh lalu dibuang di lubang buaya. Sekitar 2.000 pasukan TNI diterjunkan untuk menduduki sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Lapangan Merdeka, Monas. Walaupun mereka belum berhasil mengamankan bagian timur dari daerah ini, sebab itu merupakan daerah dari markas Kostrad dipimpin oleh Soeharto. Jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia atau RRI menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Unsung Sansuri, Komandan Cakrabiwa, bahwa G30 SPKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta tersebut, beserta anggota militer lainnya. Mereka bersikeras bahwa gerakan tersebut sebenarnya didukung oleh CIA yang bertujuan untuk melengsarkan Soekarno dari posisinya. Tinta kegagalan nyaris saja tertulis dalam sejarah peristiwa G30 SPKI. Hampir saja Pak Harto dilewatkan begitu saja karena mereka masih menduga bahwa beliau bukanlah seorang tokoh politik. Selang beberapa saat, salah seorang tetangga memberitahu Pak Soeharto tentang kejadian aksi penembakan jam 6 pagi beserta hilangnya sejumlah jenderal yang juga sedang diculik. Mendengar berita tersebut, Soeharto pun segera bergerak ke markas Kostrad dan menghubungi anggota Angkatan Laut dan polisi. Soeharto juga berhasil membujuk 2 batalion pasukan kudeta untuk segera menyerahkan diri. Dimulai dari pasukan Brawijaya yang masuk ke dalam area markas Kostrad, kemudian disusul dengan pasukan Diponegoro yang kabur menuju Halim Perdana Kusuma. Karena prosesnya berjalan kurang matang, akhirnya kudeta yang dilancarkan oleh PKI tersebut berhasil digagalkan oleh Soeharto. Sehingga kondisi ini menyebabkan para tentara yang berada di lapangan Merdeka mengalami kehausan akan impresi dalam melindungi presiden yang... Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, izin menyampaikan materi masa berakhirnya peristiwa G30 SPKI, kronologis penumpasan Partai Komunis Indonesia. Tanggal 1 Oktober 1965, operasi penumpasan G30 SPKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 pada sore hari. Gedung RRI Pusat dan kantor pusat telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Pasukan para Kujang 328 Siliwangi dan dibantu pasukan kavaleri setelah diketahui bahwa basis G30 SPKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma. Sasaran diarahkan ke sana. Tanggal 2 Oktober 1965, pada tanggal 2 Oktober, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo atas perintah Mayor Jenderal Soeharto. Pada pukul 12 siang, seluruh tempat itu telah berhasil dikuasai oleh TNI AD. 3. Tanggal 3 Oktober 1965, pada hari Minggu tanggal 3 Oktober, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I. Santoso berhasil menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian, perwira TNI AD dipergiat dan atas petunjuk Kopral 1 Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G30 SPKI, tetapi berhasil melarikan diri
didapat keterangan bahwa para perwira TNI AD tersebut dibawa ke Lubang Buaya karena daerah tersebut diselidiki secara intensif. Akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam sebuah sumur yang bergaris tengah 3,4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter yang kemudian dikenal dengan nama Sumur Lubang Buaya. 4. Tanggal 4 Oktober 1965 pada penggalian sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali karena ditunda pada tanggal 13 Oktober pukul 5 hingga keesokan hari, yang diteruskan oleh pasukan para amfibi KKU Angkatan Laut dengan disaksikan pimpinan sementara TNI AD Maijen Soeharto. Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat. Pada tanggal 5 Oktober, jenazah para perwira TNI AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat. Pada tanggal 6 Oktober, dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam sidang kabinet di Korea, para perwira TNI Angkatan Darat tersebut ditetapkan sebagai pahlawan revolusi. Gerakan 30 September atau sering disingkat G30 SPKI adalah sebuah kejadian yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana 6 pejabat tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha pemberontakan yang disebut sebagai usaha kudeta yang dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. Sekian materi dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan Saudari Desi. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang nama-nama. Berikutnya saya akan menjelaskan nama-nama tokoh pahlawan revolusi korban kekejaman G30 SPKI 1965. Yang pertama ada Panglima Angkatan Darat Legend TNI Ahmad Yani. Yang kedua ada Majen TNI R. Suprapto. Yang ketiga adalah Majen TNI MT Mariono. Yang keempat adalah Majen TNI Siswondo Parman. Yang kelima ada Brigjen TNI DI Panjaitan. Yang keenam ada Brigjen TNI Sutoyo Siswomiharjo. Yang ketujuh ada Letnan Piri Tenden. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Saudari Desti atas penyampaiannya. Saya akan melanjutkan kepada Saudari Nasya Abidin, dipersilahkan. Baiklah, jadi saya akan membacakan tentang tujuan G30 SPKI. Bahwa G30 SPKI adalah perbuatan PKI dalam rangka usahanya untuk merebut kekuasaan di negara Republik Indonesia dengan memperalat oknum ABRI sebagai kekuatan fisiknya, dan tidak pernah terlepas dari tujuan PKI untuk membentuk pemerintah komunis. Bahwa tujuan tetap komunis di negara non-komunis adalah merebut kekuasaan negara dan mengkomuniskannya. Usaha tersebut dilakukan dalam jangka panjang dari generasi ke generasi secara berlanjut. Selanjutnya, bahwa kegiatan yang dilakukan tidak pernah terlepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Sekian dari saya. Oke, baik ya Saudari Nasya, bagus sekali penyampaiannya. Akan dilanjutkan kepada Saudari Nasya yang telah ditunggu-tunggu ya. Oke, selanjutnya Saudari Nasya. Dampak pasca peristiwa G30 SPKI. Yang pertama, secara politik telah lahir peta kekuatan politik baru yaitu Tentara Angkatan Darat. 2. Sampai bulan Desember 1965, PKI telah hancur sebagai kekuatan politik di Indonesia. 3. Kekuatan dan pamor politik Presiden Soekarno memudar. 4. Secara sosial telah terjadi penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau dianggap PKI yang tidak semuanya melalui proses pengadilan dengan jumlah yang relatif banyak. Sekian dari saya.
Oke, begitu saja yang dapat kita sampaikan pada kelompok ini. Pada kesempatan sore ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Keren sekali ya kelompok ini.